Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Apakah sudah sarapan? Oke, harapannya anak-anak semua tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini, walaupun secara daring. Nah, anak-anak semua, sekarang kita akan memasuki batik bab 2. Nah, kita Oke, hari ini kita akan belajar tentang mereproduksi gambar motif batik dari lingkungan sekitar. Nanti kita juga akan belajar motif batik tradisional dan kreasi. Lalu yang kedua, mengkreasikan motif batik di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjiplak kain batik yang sudah jadi. Nomor 4, menggambar pola batik dengan spidol dan pewarna lain. Dan yang terakhir, motif batik untuk mereproduksi baju atau benda pakai. Apakah anak-anak sudah siap? Oke, coba cek sound dulu ya. Tadi kan kemarin kita kan sudah bimbel ya. Nah, kalau ibu bilang, mana semangatmu? Nah, kalian berarti bilang apa? Ya, bilangnya, ini semangatku gitu ya. Oke, cek sound. Mana semangatmu? Oke, sip. Sudah dijawab ya. A. Motif batik tradisional dan kreasi. Nah, pengertian batik tulis tradisional dan contohnya. Jadi anak-anak, batik itu adalah salah satu bahan pembuatan bahan pakaian. Nah, batik itu berasal dari akar kata bahasa Jawa, yaitu tik. Kata tik mempunyai pengertian berhubungan dengan suatu pekerjaan halus, lembut, dan kecil yang mengandung unsur keindahan. Dan batik tradisional adalah batik yang bentuk motifnya itu batik klasik, tetapi isen-isennya sebagian atau seluruhnya sudah diubah. Nah, di sini ada contoh batik tradisional. Ini namanya batik tuntrum. Nah, warnanya warna itu ya, warna coklat sama hitam ya. Nah, truntum adalah motif alam, yaitu dari bintang-bintang di langit. Dan truntum itu artinya mengumpulkan harta benda. Warna yang digunakan adalah soga. Soga itu warna coklat. Motif ini sering dipakai untuk upacara pernikahan. Biasanya itu Simba-simba atau nenek-nenek itu memakai batik ini, batik tuntrum ini ya, batik tradisional. Lalu yang kedua ada batik sidoluhur. Ini warnanya juga hampir sama ya dengan batik tuntrum tadi, tapi dia warnanya agak coklat terang ya. Oke, dalam bahasa Jawa, sido itu artinya menjadi dan luhur artinya mulia. Motif sidoluhur melambangkan kemuliaan dan keluhuran budi pekerti. Dan warna yang dipakai adalah warna soga. Berarti hampir sama ya, sama kayak batik tuntrum tadi, sama-sama warna coklat. Oke. Yang ketiga, namanya ini batik Wahyu Tumurun. Coba tebak ini juga warna apa anak-anak? Ya, benar. Ini warna soga juga ya, warna coklat. Batik ini adalah motif Wahyu Tumurun. Motif Wahyu Tumurun termasuk motif tradisional. Warna yang digunakan adalah warna soga. Ini biasanya juga ibu sering melihat simba-simba atau nenek-nenek itu biasanya memakai batik jenis ini. Begitu. Apakah anak-anak sebelumnya sudah pernah melihat batik ini dan batik-batik sebelumnya tadi? Oke, lanjut ya. Motif batik tradisional dan kreasi. Nah, yang kedua motif batik kreasi. Batik kreasi itu artinya apa? Nah, batik kreasi adalah batik yang motifnya dibuat pada saat ini. Motif gambar batik di samping berupa parang dan motif nitik. Batik ini merupakan percampuran motif tradisional. Nah, jadi coba anak-anak memperhatikan dulu gambar di samping. Parang dan nitik, variasi motif parang terletak pada bentuk parangnya dan besar atau kecilnya parang dan isen pada motif serta selingan pada deretan parang itu. Jadi ini adalah motif kreasi. Karena dia itu kan berupa parang dan motif nitik, tapi dia itu juga berupa percampuran motif tradisional. Jadi mengkreasikan antara parang dan motif nitik
dengan motif tradisional begitu. Ini namanya batik parang seling nitik. Oke, sekarang yang B, mengkreasikan motif batik di lingkungan sekitar. Pada pembuatan motif batik, tidak cukup hanya membuat pola garis-garis yang besar, meskipun sudah berbentuk lengkung. Akan tetapi, di dalamnya perlu ada ragam hias yang menyertainya, seperti garis-garis kecil atau sawut, titik-titik kecil, titik-titik atau jejak, sisik, dan ragam hias yang lain. Dan sebelum membuat motif pada kain, hal yang terlebih dahulu dilakukan adalah membuat polanya. Gitu. Oke, lagi ya anak-anak? Oke, nah ini adalah motif tumbuhan. Motif tumbuh-tumbuhan dapat diambil dari lingkungan sekitar. Nah, berbagai macam dan bentuk daun itu dapat kita buat menjadi sebuah pola. Seperti yang anak-anak lihat di samping ya, ini kan yang gambar pertama itu daunnya apa? Menyirip. Nah, polanya yang di tengah itu dan motif pengembangannya yang paling kanan sendiri itu ya, jadinya bentuknya lebih cantik. Lalu yang kedua ini bentuknya melengkung, daun sono namanya, daun sono. Nah, hasil motif pengembangannya juga cantik sekali ya, jadi termasuknya mengkreasikan motif-motif batik dari motif tumbuhan. Lalu yang terakhir ada daun teh-tehan, ini juga bentuknya menyirip nih, seperti ini, cantik-cantik semua ya. Oke, setelah tadi motif tumbuhan, sekarang motif hewan. Nah, kita itu dapat memperhatikan bentuk tubuh hewan, teman-teman, anak-anak semua. Kemudian kita jadikan pola dan kembangkan menjadi motif. Nah, biasanya dalam motif batik itu terdapat gambar binatang yang menjadi ciri khas utama atau nama motifnya nih. Seperti gambar pertama itu gambar apa? Gambar kupu-kupu ya. Nah, polanya itu seperti itu, jadi pola itu masih mentah. Lalu untuk motif pengembangan sekarang jadinya kupu-kupunya udah cantik sekali, udah diberikan isen-isen tadi, ada yang garis-garis, ada yang titik-titik, begitu ya. Lalu yang kedua adalah gambar ikan. Nah, gambar ikannya juga cantik sekali ya setelah dikreasikan. Dan yang terakhir adalah kura-kura. Ini kura-kuranya juga lucu sekali nih. Di bagian tempurungnya juga ada motifnya. Motif ini ya, hampir kayak bulat-bulat begitu. Oke, nah tadi kan kita juga udah belajar tentang mengkreasikan batik, ada pola, ada motif tumbuhan dan hewan, dan sekarang kita akan memahami tentang menjiplak kain batik yang sudah jadi. Bagaimana caranya? Nah, langkah-langkah menjiplak kain batik, anak-anak bisa melihat pada gambar di bawah ini ya. Ini itu dia orang tersebut memakai kertas yang warna hitam itu, maaf ibu lupa namanya. Jadi nanti ketika ngeblat di situ tuh nanti otomatis langsung kelihatan jelas gitu. Nah, itu namanya menjiplak kain batik yang sudah jadi. Oke, selanjutnya menggambar pola batik dengan spidol dan pewarna lain. Nah, kemarin Ibu kan sudah menugaskan kepada anak-anak semua ya untuk mengerjakan tugas, yaitu menggambar motif fauna atau motif flora. Nah, kemarin itu ada anak-anak yang sudah mengumpulkan dan tentunya sudah ada yang diberi warna. Nah, berarti anak-anak semua yang sudah mengumpulkan tentunya sudah paham ya menggambar pola batik dengan spidol dan pewarna lain. Yaitu ada warna-warnanya nih, ada warna merah, hijau, gitu. Oke, lanjut. Ini selanjutnya ada motif batik untuk memproduksi baju atau benda pakai. Nah, yang pertama, membuat baju mainan. Nih, membuat baju mainan itu sebagai contohnya saja ya. Nih, ini contoh yang sebelah kiri yang masih hitam putih ini desainnya. Lalu yang sebelah kanan yang udah berwarna itu hasil jadinya. Coba anak-anak kalau melihat di situ juga banyak motif batik ya. Motif yang dress itu motif flora. Lalu yang di sebelah kanan sendiri yang baju, yang kemeja itu motif fauna. Motif fauna yaitu motif hewan.
Lanjut ya, tadi kan membuat pakaian. Nah, sekarang membuat sandal mainan. Nih, membuat sandal mainan dari apa itu? Kalau dilihat dari gambarnya. Iya, dari kardus. Jadi mula-mula harus menggambar polanya dahulu. Menggambar polanya dahulu, lalu digunting, lalu dibelat ke kainnya itu ya. Kain apa kertas ya anak-anak? Nah, begitu. Dan sudah diberikan motif ya, motif lalu diberikan warnanya dan jadilah sendal mainan dari motif batik. Oke, kita lihat ternyata sudah selesai. Oke anak-anak, maaf jika ibu kecepatan ya menjelaskan materinya, dan jika ada pertanyaan nanti anak-anak bisa langsung bertanya saja di WA group atau nanti bisa menjabri ibu. Oke, mudah-mudahan ilmu yang ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan juga ya. Salam untuk keluarga di rumah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.